Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Junevi. I'm from English Language Education Department at University Muhammadiyah Malang. Okay. Here I want to explain what is exposition text. Jadi, saya hari ini akan membahas tentang exposition text, teks eksposisi. Nah, before that, let's elaborate. Jadi, ayo kita koneksikan dulu tentang apa itu teks eksposisi. Oke. So, I have a question. Saya punya pertanyaan. Have you ever had an argument with your friends, parents, or maybe random person from internet? Or maybe you want to make some article or blog online, or you want to publish it through newspaper maybe? Have you? I'm sure you have. You have that thought, or maybe you have some arguments with friends, parents, or maybe random person from internet. Ya, kalian pasti sudah pernah mengalaminya, walaupun itu tidak, entah itu serius ataupun tidak, walaupun itu secara lisan ataupun secara tertulis. Maksud saya diketik juga. Oke, jadi exposition text bisa dilihat dari kata dasarnya expose. Expose merupakan penjelasan. Jadi argumen itu adalah perbedaan perspektif dan itu juga merupakan menjelaskan apa yang kalian pahami. Makanya arguments atau perdebatan itu adalah salah satu teks eksposisi yang didukung dengan bukti-bukti yang sudah kalian kumpulkan maupun ketahui dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oke, lanjut. Saya lalu where exposition text can be implemented, jadi bisa diterapkan di mana sajakah teks eksposisi itu. Tadi sudah saya bilang teks eksposisi bisa dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Nah, untuk implementasi teks secara tertulis terdapat editorials, newspaper articles, essays, political leaflets, letters, legal defenses. Ya, jadi untuk exposition text itu bisa dalam bentuk teks editorial yang merupakan misalkan majalah ataupun koran semacam itu. Lalu terdapat teks eksposisi yang dalam bentuk lisan, yaitu speeches or lectures. Nah, dalam speeches itu dimisalkan ada kebun binatang yang baru dibuka di daerah kalian dan ketua penyelenggara dari ataupun pemilik dari kebun binatang itu mengadakan pidato. Nah, pidato itulah yang misalkan ingin menjelaskan tentang kenapa pentingnya melindungi hewan-hewan yang langka ataupun apa saja penyebab hewan-hewan itu bisa punah dan apa dampaknya nanti semacam itu. Jadi dipidatokan maupun lecturers, jadi dalam atau pengajaran, yaitu sebagai guru itu bisa termasuk yang menjelaskan itu menjelaskan materi itu masih bisa teks eksposisi.
karena masih punya dasaran juga. Macam itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu social functions. Apa sih fungsinya dari teks eksposisi ini? Ya, social functions of exposition text. This text only persuade the readers that the phenomena or issues are important or worth it to be discussed with your perspective by providing the arguments or opinions to support the topic. Ya, dari penjelasan saya barusan, fungsi dari teks eksposisi adalah untuk mengajak. Mengajak untuk apa? Mengajak membaca untuk berdiskusi tentang fenomena ataupun isu yang bisa dibilang penting ataupun layak untuk dibicarakan bersama dengan dukungan sebuah bukti-bukti semacam itu. Nah, lalu terdapat linguistic elements dari teks eksposisi itu sendiri. Descriptive persuasive word with emotive connotation to emphasize viewpoints, whether it leads to positive or negative statement. The text must contain, jadi descriptive linguistic elements dari expositional text, yaitu descriptive persuasive. Jadi teksnya itu berupa deskripsi, tetapi bersifat persuasif, yang semacam mengajak pembaca with emotive connotation. Jadi dengan perasaan, emotive connotation, yang menjabarkan to emphasize viewpoints whether it leads to positive or negative statements. Jadi yang menggambarkan pandangan dari penulis, entah itu pembahasan yang menuju ke hal yang positif maupun ke hal yang negatif. Ya, the text contains simple present tense, words that express writer's feeling or idea, linking word, and causal conjunctions. Ya, simple present tense atau bisa dibilang verb 1. Nah, lalu untuk verb 1, misalkan itu terdapat forces, impacts, disturbs, semacam itu. Nah, lalu untuk yang words that express writer's feeling or idea, yaitu mengungkapkan perasaan dari penulis, misalkan as we know, bisa dikategorikan sebagai words that express writer's feeling or idea. Selanjutnya adalah linking word dan causal conjunctions. Linking words merupakan kata penghubung. Misalkan first, second, third, the last. Lalu yang terakhir adalah causal conjunctions, yaitu sebab akibat. Jadi semacam yet, because, semacam itu. Nah, untuk yang terakhir adalah struktur teks dari teks eksposisi. Terdapat 4 struktur, yaitu title, thesis, arguments, and conclusions. Tesis merupakan lokasi untuk menyampaikan pandangan atau perspektif dari penulis maupun ide-ide yang ingin dibahas dari penulis, diletakkan di paragraf tesis. Lalu yang kedua adalah arguments. Di sana diletakkan bukti-bukti atau dukungan-dukungan yang mensupport teks paragraf dari tesis. Lalu yang terakhir adalah conclusions, yaitu merupakan kesimpulan dari tesis dan arguments yang dituliskan secara lebih singkat dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.